Pagi anak-anak, kita akan melanjutkan ke bab 2, yaitu tentang himpunan. Sebelum ke himpunan, kamu amatin gambar berikut. Di sini ada gambar mobil SPV, ada mobil box, mobil bak terbuka, ada sedan, ada angkot, ada mobil MPV. Sedangkan becak dan bemonya tidak boleh. Kalaupun ada sepeda, ini juga tidak termasuk. Sepeda juga nggak boleh gitu ya. Nah, buatlah kalimat yang mewakili yang saya kumpulkan ini. Ini kumpulan apa gitu ya. Kalau diamatin di sini benda-benda ini yang kanan ini punya kesamaan dan berbeda dengan yang tidak boleh di kiri ini. Jadi gambar yang kanan ini adalah kumpulan kendaraan tapi khusus roda 4 gitu ya. Jadi ini adalah kumpulan kendaraan roda 4. Itulah contoh, nanti sebuah contoh himpunan, kumpulan kendaraan roda 4. Lalu apa sih sebenarnya pengertian himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Definisinya harus jelas. Tadi kumpulan kendaraan kan belum jelas ya, ada gerobak, ada sepeda dan lain-lain. Dan di sini harus jelas gitu. Kalau nggak jelas bukan himpunan. Maksudnya adalah ciri-cirinya harus jelas bagi kita semua. Contoh kumpulan yang merupakan himpunan adalah kumpulan kendaraan roda 4 tadi. Karena roda 4, maka sepeda nggak boleh, becak juga nggak boleh, gitu ya. Terus gerobak itu rodanya hanya 2, nggak boleh juga gitu, walaupun dia juga kendaraan. Jadi kumpulan yang merupakan himpunan adalah ciri-cirinya harus jelas. Kumpulan kendaraan khusus roda 4. Contoh kedua, kumpulan bilangan asli tapi yang kurang dari 10. Gitu ya. Kumpulan bilangan asli yang kurang dari 10. Berikutnya adalah kumpulan bilangan prima antara 4 dan 15. Bilangan prima antara 4 dan 15 itu contohnya adalah 7, 11, 13. Ini bilangan prima. Ada 5 juga. 5, 7, 11, 13. Ini bilangan prima antara 4 dan 15. Terus contoh yang lain adalah kumpulan siswa kelas 7 yang namanya diawali huruf A. Misalnya Ahmad, Anton. Kalau kamu jawab Dadang, berarti ini tidak boleh. Karena yang diminta khusus yang huruf awalnya A. Inilah contoh himpunan. Ciri-cirinya harus jelas, gitu ya. Berikutnya, kamu lihat gambar 2 batu ini. Batu manakah yang besar? Batu A atau B? Menurut anak kecil ini juga tahu bahwa batu B ini adalah yang besar. Kalau ini besar berarti ini yang kecil. Setuju ya? Nah, sekarang kita bandingkan batu manakah yang besar? Batu C atau B? Ini A, ini B, ini batu C. Manakah yang besar? C atau B? Nah, kalau diamatin, B ini besar. Ya, B dengan C kalau dibandingkan, C ini besar, B yang tadinya besar, kalau dibandingkan dengan C ini menjadi kecil.
Gitu ya. Artinya besar dan kecil ini relatif, tergantung dibandingkannya dengan yang mana, begitu. Karena besar atau kecil itu ukurannya berbeda-beda setiap orang, menyebutnya berbeda setiap orang, maka besar itu bukan himpunan, gitu ya. Besar, kecil itu bukan himpunan. Sehingga contoh kumpulan yang bukan himpunan adalah ini. Kumpulan batu besar. Kumpulan batu besar. Nah, batu segede kelereng itu adalah batu yang kecil. Kalau dipakai bangun rumah susah karena terlalu kecil. Tetapi batu segede kelereng ini jika masuk ke mata itu menjadi barang yang sangat besar. Artinya besar itu tidak pasti atau relatif, tergantung kondisinya. Maka karena nggak jelas ini bukan himpunan. Contoh kedua, kumpulan makanan enak. Enak menurut selera setiap orang itu berbeda-beda. Maka kata enak ini tidak jelas, berarti bukan himpunan. Contoh yang lain adalah siswa yang tinggi. Di kita siswa kalau ada yang tingginya 170 itu siswa yang tergolong tinggi. Tapi kalau si anak ini sekolah atau kumpul di klub basket Amerika, ini tergolong yang pendek atau rendah. Jadi tinggi rendah itu relatif, makanya ini bukan contoh himpunan. Kumpulan lukisan indah, sama ya, kata indah. Indah itu ukurannya tidak jelas dan berbeda dari setiap anak. Berikutnya, himpunan diberi nama dengan huruf abjad. Ya, himpunan itu cara memberi namanya dengan huruf abjad. Huruf abjad itu huruf kapital. Himpunan diberi nama dengan huruf kapital atau huruf abjad, yaitu dari A, B, C sampai Z. Huruf besar, huruf kapital. Sedangkan anggota himpunan ditulis di antara tanda kurung kurawal, gitu ya. Tanda kurung kurawal. Sorry, ini agak susah. Tanda kurung kurawal itu begini. Nah, begitu. Dan dipisah dengan tanda koma. Contohnya ayam. Contoh ayam, koma bebek, koma cicak, dan seterusnya. Berikutnya, bagaimanakah cara menyatakan lambang anggota dan bukan anggota dari suatu himpunan? Jawab, kalau anggota nanti dilambangkan dengan seperti huruf E, tapi nah begini. Ini berarti anggota himpunan. Saya ulang. Nah, ini adalah lambang anggota himpunan. Sedangkan bukan anggota, seperti di jalan ada lambang parkir, kalau dicoret tidak boleh parkir. Kalau anggota E berarti bukan anggota, adalah E coret. Ini bukan anggota. Contoh, ayam bukan anggota himpunan kendaraan. Betul ya? Masa kamu mau naik ayam, nggak bisa. Ayam bukan anggota himpunan kendaraan. Avanza anggota himpunan kendaraan roda 4. Maksudnya gitu. Berikutnya. Ada contoh ternyata. G adalah himpunan bilangan genap antara 3 dan 10. Bilangan genap antara 3 dan 10. Contohnya 6. 6 itu anggota dari himpunan G. 8 anggota himpunan G. 7 bukan anggota dari himpunan G. Maksudnya gitu ya. 9 bagaimana? 9 juga bukan anggota dari himpunan G. Berikutnya, bagaimanakah
cara menyatakan atau menyajikan suatu himpunan. Kalau kalian menggoreng nasi, kalau udah matang kan disajikan, disimpan di piring begitu ya. Nah, ini kalau himpunan bagaimana? Nanti dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu dengan mendaftar anggotanya siapa saja. Yang kedua, dengan menyebut sifat yang dimiliki atau disebutkan dengan kata-kata. Yang ketiga, dengan notasi atau lambang pembentuk himpunan itu. Gitu ya. 1, dengan mendaftar anggotanya. Yang kedua, dengan menuliskan dengan kata-kata sifat-sifatnya. Yang C, dengan lambang-lambang. Kita coba. Contoh, A adalah himpunan bilangan prima. A adalah himpunan bilangan prima yang lebih dari, harus bilangan prima, tapi ada syarat, lebih dari 5, kurang dari 19. Bila disebutkan dengan cara pertama, nulisnya gini. A adalahnya jadi sama dengan kurung kurawal, anggotanya didaftar. Bilangan prima yang lebih dari 5 adalah 7, 11, 13, 17, 19. Tidak boleh karena yang diminta kurang dari 19. Begitu. Terus ini dikurung tutup. Ya, ini namanya didaftar anggotanya. Bilangan prima yang lebih dari 5 tetap kurang dari 19 adalah 7, 11, 13, 17. Cara kedua, dengan menyebut sifat yang dimiliki anggotanya atau dengan kata-kata. Jadi A sama dengan himpunan bilangan prima. Bilangan prima yang lebih dari 5 tapi kurang dari 19. Jadi ceritanya ditulis di sini ya. A adalah himpunan bilangan prima yang lebih dari 5 tapi kurang dari 19. Cara ketiga, dengan notasi atau lambang. Semuanya dengan lambang-lambang. Caranya yaitu A sama dengan himpunannya kurung kurawal. Himpunan bilangannya kan ada 1, 2, 3, 4 ini. Dilambangkan dengan X. Ya, himpunan X di mana nilai X ini nggak boleh sembarangan. Nilai X harus lebih dari 5 kurang dari 19. Inilah yang dimaksud dengan notasi atau lambang-lambang. A adalah himpunan X di mana nilai X ini bilangannya harus lebih dari 5 dan X kurang dari 19. Kalau 15 boleh ikut enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena yang diminta harus prima, berarti ditambahi di sini. Dan X anggota bilangan prima. Begitu, prima. Nah, kurung tutup. Inilah yang dimaksud dengan lambang-lambang. Begitu ya. X lebih dari 5, X kurang dari 19, dan X harus bilangan prima. Contoh kedua, B adalah himpunan bilangan genap mulai dari 10 sampai dengan 18. Kita daftar. B sama dengan kurung kurawal. Bilangan genap mulai dari 10. Mulai dari 10 berarti 10-nya ikutan. 10 tambah 2, 12. Tambah 2, 14. 16. Mulai dari 10 sampai dengan berarti 18-nya ikut. Gitu ya. Mulai dari 10-nya ikut sampai dengan 18-nya ikut. Terus cara kedua dengan menyebut sifatnya. Kita tulis saja B sama dengan B itu apa? Himpunan bilangan genap. Mulai dari 10
sampai dengan 18. Begitu. Cara ketiga, dengan notasi. Tadi himpunannya adalah himpunan B. Adalah diganti sama dengan himpunan kurung. Jawabannya ada banyak, dilambangkan dengan X, di mana nilai X nggak boleh sembarangan. Nilai X mulai dari 10. Mulai dari 10 itu berarti ada tanda sama dengan begini. Nah, ini artinya 10-nya ikut. Sampai dengan 18. 18-nya ikut, maka tambahi sama dengan. Begitu. Apakah 11 ikut? Oh, 11 nggak boleh. 15 nggak boleh. Kenapa? Karena yang diminta harus genap. Jadi ditambahi dan X anggota bilangan genap. Begitu. Kemudian contoh ketiga, diketahuinya itu lambangnya. Disuruh menulis dalam bentuk lain. Nah, jika dengan mendaftar, bagaimana? Ini bacanya adalah P adalah himpunan X, di mana nilai X kurang dari 10. Jadi bilangan-bilangan yang kurang dari 10. Tapi dia harus bilangan asli. Ingat, bilangan asli mulai dari 1. Jadi nulisnya gini. P sama dengan himpunan. Bilangan asli itu mulai dari 1. Tapi nanti diminta yang kurang dari 10. Nggak boleh lebih dengan 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang diminta kurang dari 10. Berarti 10-nya nggak ikut. Begitu. Jadi hanya sampai 9. Gitu ya. Terus bagaimana dengan cara kedua? Cara kedua ya ditulis saja, diceritakan P sama dengan himpunan. Himpunan apa ini? Bilangan asli. Himpunan bilangan asli. Bilangan asli yang bagaimana? Yang kurang dari 10. Begitu. Ini bukan, ini kan lambang ini ya. Ini yang diminta dengan sifat keanggotaan. Saya salah. Bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, begitu. Ini soalnya, jadi ini nggak usah dijawab. Berikutnya, contoh keempat. Yang diketahui adalah cara 1 dengan mendaftar. Ini daftar bilangan apa ini? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ini bilangan apa ini? Oh, bilangan prima. Jadi jawabannya ini adalah soal tentang mendaftar. Ini nggak usah diisi. Kalau dengan kata-kata K sama dengan himpunan bilangan prima yang kurang dari 14. Kurang dari 15 boleh, kurang dari 16 boleh. Terus dengan lambang bagaimana? Tulis saja K sama dengan himpunan X, di mana nilai X adalah kurang dari 14. Ya, X kurang dari 14 dan X anggota bilangan prima. Woi, M-nya kemana ini? Nah, gitu. Prima. Nah, gitu. Kurung tutup. Gitu ya. Berikutnya, contoh terakhir. Catatan terakhir. Kardinalitas. Kardinalitas himpunan adalah banyaknya anggota suatu himpunan. Banyaknya anggota. Contoh. P adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Kalau didaftar, P sama dengan bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11 kelewat. Maka ini dilambangkan banyaknya anggota adalah NP sama dengan
2, 3, 4. Gitu ya, banyaknya anggota himpunan P ada 4.